dia sendiri yang sudah mengeberantakin rumah tangga yang 9 tahun yang kemarin. Saya aja masih menjaga aibnya dia. Kenapa alasannya? Karena jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini kan masalah sama mantan di pengadilan belum selesai, tapi ini udah mau nikah, itu gimana sih? Menghambat nggak sih teh jadinya teh? jujur aja, sebenarnya kemarin waktu aku bercerai itu kan saya yang menuntut minta cerai ya. Itu setelah peliknya saya berpikir keras, saya tanpa diskusi dengan orang tua, dalam arti bukannya tidak melibatkan orang tua, tapi orang tua mengembalikan semuanya ke saya gitu kan. Semua keputusan itu hasil istiqoroh saya. Saya benar-benar yakin dengan keputusan saya, karena saya kemarin minta cerai juga karena kesalahan fatal yang dia lakuin. Saya masih ngejaga lah alasannya kenapa gitu. Karena saya tadinya pengen ya udah berpisah secara baik-baik ya. Saya tidak menuntut sedikit pun sepeser pun dari apa yang dia punya selama pernikahan dengan saya ya. Kalau dia menganggap semua tabungan saya, hasil saya kesana kemari, jerih payah saya, kerja keras saya itu adalah harta bersama, dia bilang itu kan. Tapi uangnya dia, hartanya dia makan sendiri, dia simpan sendiri di tabungan, dia pakai ke hobi-hobinya. Sama sekali saya nggak mengganggu tabungannya dia, asetnya dia yang sudah dia terima di tabungan rekeningnya, di tabungannya. Tapi sekarang setelah berpisah, satu itu gara-gara kesalahan fatalnya dia dalam rumah tangga, sampai saya harus merelakan 9 tahun rumah tangga dengan dia. Saya benar-benar nggak tahu arah mau kemana lagi setelah bercerai. Dan lucunya lagi, ketika proses persidangan cerai, dia sempat ingin kembali. Dia sendiri tahu nggak kamu mau nikah? Dia sendiri tahu nggak kamu mau nikah? Saya udah bilang ketika waktu proses cerai kan dia beberapa kali tuh nge-begging saya gitu, saya masih cinta sama kamu tempat pulang aku nggak tahu arah kalau nggak ada sama kamu. Sampai akhirnya dia pernah nunjukin foto dia lagi mau ngiris tangannya gitu, seolah-olah bahwa nunjukin ke saya bahwa saya yang bikin dia hancur. Padahal saya balikin lagi, kenapa kamu bikin saya seperti ini? Saya selalu kembaliin ke dia gitu. Ketika dalam proses mau ketok palu, dia sempat mau balik lagi. Waktu itu saya ngasih kesempatan ke dia bahkan. Setelah gimana susahnya saya sekuat tenaga untuk hati buat dia, ternyata saya bisa lebih lagi. Tapi sayangnya 1 bulan sebelum ketok palu, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan saya seperti mengemis sama dia, tolong dong kalau kamu mau balikan lagi sama saya sesuai janji kamu sama orang tua saya, tolong dong kamu setia sama saya, gak usah kabur-kaburan. Ternyata dia punya yang lain. Akhirnya saya benar-benar ngerasa dikecewain sama keluarga. Sampai akhirnya saya pamit, saya perempuan tapi saya punya niat baik untuk pamit terhadap keluarganya, terhadap dia, karena saya ingin semua baik-baik aja gitu ya, hubungannya baik, karena mereka udah kayak keluarga saya sendiri. Saya pamit dengan saya bilang mohon maaf sekali saya tidak bisa menerima Alif kembali karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya dibuatnya capek, saya seperti mengejar-ngejar dia pada saat kemarin, dianya malah ngejar-ngejar yang lain. Itu bikin saya sakit dan keluarga saya juga sangat cedera lah hatinya gitu kan, karena ngerasa di PHP-in ya, yang lebih baik dan segala itu tidak kemudian. Sampai saya bilang ke orang tuanya mohon maaf karena saya ingin memanfaatkan waktu saya dengan baik ke depan, saya pengen cepat-cepat punya anak, jadi maaf nih kalau misalnya suatu saat Alif mau kembali lagi sama saya atau bagaimana, saya kalau suatu saat saya punya pendamping, sudah punya pendamping, tolong jangan pernah ganggu saya lagi, itu aja. Karena pada saat itu saya lagi cinta-cintanya dan berharap banget. Itu tanggapannya Teteh kan di berita ada tuh dia meminta menuntut harta gono gini kan, tadi udah tuh sama rumah baru nanti buat kalau dia punya istri. Itu gimana sih tanggapannya Teteh? Iya, Masya Allah, kan tadi aku udah bilang saya nggak nuntut sedikit pun, sepeser pun. Tapi dia nuntut gimana itu? Dari harta yang dia punya, walaupun dia sendiri yang sudah mengeberantakin rumah tangga yang 9 tahun yang kemarin, saya aja masih menjaga aibnya dia. Kenapa alasannya? Karena ya udahlah, saya pengen baik-baik ya. Tapi ternyata setelah itu malah dia nuntut tabungan saya. Orang tua saya, teman-teman dekat saya tuh tahu gimana saya
kerja kerasnya, gimana selama ini saya tidak menuntut kepada suami, misalnya Alif, aku kan butuh tempat tinggal, butuh mobil, saya nggak pernah minta itu, saya nggak pernah menuntut sedikit pun. Ya mungkin silakan, bukti-buktinya juga udah ada, jadi saya nggak pernah ganggu uang-uangnya dia, tabungannya dia. Ternyata setelah tabungannya banyak tuh dari hasil dia dalam rumah tangga, dia malah memprioritaskan untuk beli hobinya dia, beli motornya yang 1000 cc, ada R1, ada Repsol, ada Harley Davidson. Jadi semakin kesini semakin tinggi keinginannya, passionnya jadi semakin tinggi aja gitu. Jadi kayak kalau aku bilang, kalau aku ada punya tabungan nih, sampai saya harus nabung beberapa bulan, sekitar 8 bulanan untuk ngumpulin uang DP buat beli rumah. Kalau nggak gitu saya nggak dapat rumah mungkin sampai detik ini. Dan sampai detik ini pun saya masih punya kewajiban. Bakal diundang nggak sih, Neng? Bakal diundang nggak? Siapa? Alif. Waduh. Waduh mas. Aku tuh awalnya sih ingin berhubungan baik ya dengan siapapun. Mending kita saling mendoakan aja. Ya, kalau buat Mas Alif katanya kalau misalnya dapet, dia kekeh banget. Saya tuh cuma minta rumah yang di Purwolati, yang saya cicil itu, sama mobil Civic yang saya pakai. Katanya sih beritanya mau membawa istrinya dia masuk rumah itu. Wah, enak banget gitu kan. Wow. Jadi luar biasa sekali ya. Padahal saya tahu banget mungkin Mas Alif tuh hebat. Dia bisa kok lebih hebat daripada sekarang gitu dengan cara kerja kerasnya dia. Nah, tanggapannya tentang dia penggelapan dana itu gimana sih? Kabar berita dengar nggak? Gimana? Sebenarnya itu kan saya sesuai sidang, kan dia yang menggugat saya. Dia ngelis semua aset-aset saya. Dia sendiri yang ngelis rumah ini sampai dia menominalkan sendiri gitu. Padahal tahu dari mana dia nominal seperti itu, kan saya yang beli gitu kan. Semua surat-suratnya kan di saya. Kalau memang ada uang dia, mungkin surat-suratnya nggak akan di saya tuh, ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.